Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian masih ingat, pada materi sebelumnya kita membahas tentang menyayangi anak yatim? Pada materi kali ini ternyata masih berhubungan dengan materi yang kita bahas hari ini. Sebelum kalian melanjutkan menonton video berikut ini, jangan lupa beri dukungan channel ini dengan cara like dan subscribe. Di dalam Al-Quran menyebut yatim dalam beberapa ayat dan surat. Mengapa demikian? Tentu ini menunjukkan bahwa Allah sangat memperhatikan anak yatim, salah satunya adalah surat Al-Ma'un. Materi kita hari ini yaitu tentang surah Al-Ma'un. Sudahkah kalian mengenal surah Al-Ma'un? Pada pelajaran ini kita akan mempelajari surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un artinya barang yang berguna, jumlah ayatnya ada 7, surat ini berada pada urutan ke-107 dan termasuk surah Makkiyah. Sebagai kitab suci tentu Al-Quran tidak hanya dibaca tetapi juga harus dipelajari, setiap lafal dan kata-kata, dengan mempelajari setiap kata-kata ini akan memudahkan memahami makna yang ada di dalam setiap ayatnya. Tahukah kalian, asbabun nuzul surah Al-Ma'un? Apakah kalian mengetahui apa arti asbabun nuzul? Asbabun nuzul adalah sebab turunnya ayat atau surat dalam Al-Quran. Sebab turun ini bisa berupa kejadian yang sedang dialami Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi kaumnya ataupun kejadian yang ditemui Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Namun tidak semua ayat atau surah dalam Al-Quran diketahui asbabun nuzulnya. Tahukah kalian sebab turunnya surah Al-Ma'un? Sebab turun surah Al-Ma'un ayat 1-3 menyebutkan bahwa ada orang yang identitasnya diperselisihkan oleh para perawi, yaitu Abu Sufyan, Abu Jahal, Al-Ash ibnu Walid atau orang lain, yang setiap minggu menyembelih seekor unta. Suatu ketika ada anak yatim yang datang meminta sedikit daging yang disembelih, namun mereka menghardik dan mengusir anak yatim tersebut. Dari peristiwa tersebut dapat diambil pelajaran yang sangat berarti agar kita memiliki kepedulian terhadap orang yang membutuhkan. Kita harus menyadari bahwa harta yang kita miliki merupakan titipan Allah yang harus dipergunakan dengan baik. Dalam riwayat lain diceritakan dari Ibnu Abbas bahwa pada masa Rasulullah ada sekelompok orang munafik yang rajin mengerjakan ibadah salat. Namun salatnya tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan karena ingin dilihat dan dipuji orang lain. Ketika dilihat orang lain mereka terlihat khusyuk mengerjakan salat, tapi ketika tidak dilihat orang lain, mereka salatnya seenaknya, bahkan sering menyepelekan dan meninggalkannya, bahkan tanpa memperhatikan syarat sahnya salat, rukun salat, dan pembatal salat. Dari peristiwa tersebut dapat diambil pelajaran bahwa beramal ibadah harus dilakukan dengan ikhlas tulus semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melaksanakan ibadah dan amal kebaikan dengan tujuan agar dilihat dan dipuji orang lain disebut dengan riya. Amal ibadah yang dilakukan dengan riya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebelum kita menggali pesan-pesan indah yang terdapat dalam surah Al-Maun, ayo kita baca berulang-ulang bersama-sama surah Al-Maun. Kalian ikutin bacaannya, biar mudah hafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tahukah kalian dalam surah Al-Maun memberikan pesan-pesan yang indah supaya menghindari perilaku tercela? Surah Al-Maun menyebutnya sebagai pendusta agama. Pendusta agama juga disebut sebagai orang yang ingkar terhadap hari kiamat. Siapa sajakah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maun sebagai orang-orang yang mendustakan agama? Pertama, orang yang menghardik anak yatim, yaitu mereka yang menyakiti hatinya, berbuat zalim kepada mereka, dan menggunakan hak mereka secara tidak adil, serta tidak peduli terhadap hidup mereka. Kedua, tidak ada keinginan untuk memberikan makanan kepada orang miskin, yaitu mereka yang tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Orang yang salat tetapi memiliki perilaku tercela. Allah mengancam orang yang salat tapi tidak sampai ke hatinya. Dia ruku, sujud, dan menyebut nama Allah, tetapi tidak mencerminkan akhlak yang baik. Seharusnya semakin khusyuk salatnya maka semakin terpuji akhlaknya.
Keempat, yaitu orang yang lalai terhadap salatnya, diantaranya adalah malas-malasan, menyepelekan salat, mengerjakan di luar waktu yang ditetapkan, dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan, misalkan syarat sahnya salat, rukun salat, dan pembatalnya. Mereka hanya sekedar salat untuk menggugurkan kewajiban saja. 5. Orang-orang yang berbuat riya. Mereka beribadah dan salat semata-mata ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Mereka tidak ikhlas mengabdi kepada Allah. Ibadah yang diikuti dengan perbuatan riya sangatlah rugi bahkan tertolak, tidak mendapatkan pahala dari Allah. Mereka juga enggan memberikan bantuan kepada sesama, walaupun hanya sekedar meminjamkan barang untuk keperluan sehari-hari. Nah, kalian telah mempelajari penjelasan surah Al-Ma'un. Tentunya kalian telah memahami pesan indah yang terkandung dalam setiap ayatnya. Di antara pesan yang dapat kita ambil pelajaran yaitu: 1. Manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. 2. Hendaknya manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. 3. Salat dengan khusus semata-mata karena Allah. Selanjutnya, silakan temukan pesan indah surah Al-Ma'un dan diskusikan dengan teman-temanmu. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Jangan lupa menonton video selanjutnya. Semoga kita diberi paham dan menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pesan moral kali ini: Muslim yang kuat lebih baik daripada yang lemah. Bantulah orang lain karena akan membuat kalian sukses.